guys, balik lagi di channel AO Film. Di video kali ini saya merangkum sebuah film dokumenter yang berjudul Walking with Beasts Part 1. Film yang dirilis pada tahun 2001 ini menceritakan tentang berbagai hewan yang hidup pada masa setelah dinosaurus. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke dalam rangkuman filmnya. Selama 160 juta tahun, dinosaurus telah menguasai dunia ini. Sementara hidup dalam bayang-bayang mereka adalah sekelompok hewan yang sangat berbeda. Ini adalah makhluk berbulu kecil yang disebut mamalia. 65 juta tahun yang lalu, sebuah meteor selebar 10 km menghantam bumi yang mengakibatkan kepunahan para dinosaurus. Mereka yang selamat dari kepunahan semuanya memiliki satu kesamaan, yaitu ukuran. Hampir setiap hewan dengan berat lebih dari 10 kg telah musnah dan meninggalkan dunia makhluk yang kecil. Di antara mereka adalah mamalia. Selama 20 juta tahun, mamalia menjadi semakin sukses hingga menjadi hewan terbesar, paling ganas, dan paling spektakuler di planet ini. Kekuatan besar mereka adalah kemampuan mereka untuk beradaptasi. Mereka tumbuh menjadi ukuran raksasa. Mereka berevolusi menjadi pembunuh yang kuat seperti kucing bergigi pedang. Kemudian, sekitar 4 juta tahun yang lalu, muncullah asal-usul manusia dalam sejenis kera yang turun dari pohon dan berjalan tegak. Ini adalah waktu yang disebut Eosen, dan bumi telah pulih dari kerusakan akibat serangan meteor besar. Banyak yang telah berubah sejak zaman dinosaurus. Di bawah kanopi hutan, tumbuh subur sekumpulan makhluk aneh dan menakjubkan. Hewan yang mendominasi sekarang adalah hewan berbulu. Mamalia telah beradaptasi dengan baik ke dunia baru dan ada variasi yang mengejutkan. Dinosaurus mungkin sudah pernah hilang, tetapi mereka meninggalkan dunia sebagai warisan yang kejam. Keturunan langsung mereka adalah para burung. The direct descendants are the birds. Ini adalah Leptictidium betina, panjangnya 1 meter dan pemandangan umum di hutan 50 juta tahun yang lalu. Jenisnya bertahan hampir tidak berubah sejak zaman dinosaurus. Dia merawat keturunannya sampai mereka cukup umur untuk berjuang sendiri. Pagi yang sejuk adalah waktu yang ideal untuk menangkap katak, kadal, dan serangga yang dia makan. Selain itu, untuk membantu melacak mangsanya, dia memiliki indera pendengaran yang sangat tajam dan hidung super sensitif yang khas yang dapat berkedut untuk mencari makanan di antara serasah daun. Dan dia cukup gesit untuk menangkap bahkan serangga terbang. Saat matahari semakin tinggi, makhluk siang hari menjadi aktif. Dan itu memunculkan sisi hutan yang lebih mengancam, yaitu para burung. Mereka adalah predator teratas di hutan ini. Ini adalah Gastornis. Dengan tumpukan otot dan bulu setinggi setengah ton, dia adalah burung terbesar. Ini adalah betina, dan selama 2 bulan terakhir, seluruh hidupnya berputar di sekitar sarangnya. Sekarang hanya beberapa jam dari penetasan. Dia sangat teritorial, dan ketika Gastornis lain terlalu dekat, dia bergerak untuk melindungi sarangnya. Sejak kepunahan besar, burung telah sukses seperti mamalia. Terlebih lagi, mereka menjadi cukup besar untuk mengambil alih peran dinosaurus predator. Leptictidium membutuhkan banyak makanan untuk ukurannya. Seperti semua mamalia, ini adalah harga yang dia bayar untuk metabolisme berdarah panas. Biasanya ada banyak mangsa di tepi danau. Tapi pagi ini hanya ada masalah. Ada pendatang baru di tepi danau. Ini adalah Ambulocetus. Meskipun nenek moyangnya berburu di darat, Ambulocetus telah berevolusi menjadi lebih betah di air. Dia adalah bentuk dari ikan paus yang paling awal. Ambulocetus sebenarnya berarti paus berjalan. Gaya renangnya sudah terlihat seperti ikan paus atau lumba-lumba. Dia adalah predator paling kuat di danau ini, tapi dia jauh dari kata aman di sini. Ada bahaya yang tersembunyi. Sejumlah besar gas vulkanik terperangkap di dasar danau.
Ini adalah Propylaeotherium, bentuk awal dari kuda yang memberikan kesempatan pertama untuk membunuh. Namun sayangnya, kali ini Ambulocetus gagal. Tetapi harinya masih panjang dan dia akan mencoba lagi dan lagi. Untuk Lepticidium, hutan sekarang terlalu berbahaya dan waktu untuk berburu sudah berakhir. Sang ibu kembali ke sarangnya yang aman. Tengah hari dan suhu naik di atas 30 derajat. Terlihat anak Gastornis yang mulai melepaskan diri dari telur. Tak jauh dari situ, keluarga Lepticidium masih berada di sarangnya. Family are still in their nest. Tetapi dalam tidurnya, mereka sama sekali tidak berdaya melawan satu pemangsa tertentu, yaitu semut karnivora raksasa. Ini adalah spesies semut terbesar yang pernah ada. Mereka sedang mencari mangsa makhluk apapun yang tidak bisa kabur cepat. Di belakang mereka ada 1,5 juta pasukan lainnya. Semut memiliki korban berikutnya. Sore hari, Propylaeotherium sibuk mencari anggur dari lantai hutan. Pada tahap ini, mereka tidak lebih besar dari kucing. Mereka memiliki 4 jari kaki yang terlihat seperti kuku. Saat cahaya turun sebelum matahari terbenam, Lepticidium bergerak dari sarangnya. Dan ini adalah saatnya berburu lagi. Tapi pertama-tama, dia harus membersihkan jalan keluar di sekitar pohon. Ini akan memberinya kesempatan yang sedikit lebih baik untuk mengalahkan predator yang dia temui. Hingga saat ini, dia berhasil menyelamatkan anak-anaknya dari bahaya hutan dengan menyusui mereka di dalam sarang. Tetapi ada saatnya, semua mamalia tidak dapat lagi mengandalkan susu induknya. Dengan mencium bau serangga yang dia tangkap, mereka bisa mengenali apa yang aman untuk dimakan. Namun, peluang mereka untuk bertahan hidup sangat kecil. Sebagian besar dari mereka tidak akan berhasil sampai dewasa. Menjelang senja, Ambulocetus masih belum mendapatkan mangsanya, dan dia sedang mempersiapkan penyergapan lain di dekat tepi danau. Meskipun dia tidak memiliki telinga, dia mendengarkan mangsa yang mendekat dengan meletakkan rahangnya ke tanah dan mendeteksi getaran. Propylaeotherium tampak kurang waspada dari biasanya. Sepanjang sore, mereka terus memakan buah anggur yang difermentasi dari tanah. Meskipun hanya mengandung sedikit alkohol, tetapi cukup untuk menumpulkan indera mereka yang biasanya tajam. Ini adalah dunia tempat burung memakan kuda. Saat senja, Gastornis kembali ke sarangnya. Predator terbesar di sini direndahkan oleh yang terkecil. Setelah seharian tidur, Godinotia nocturnal ini bergerak. Ini adalah jenis primata, kelompok mamalia baru yang berspesialisasi hidup di pepohonan. Mereka adalah hewan yang inventif dan banyak akal. Dan meskipun Godinotia ini menyendiri, primata memiliki masa depan yang baik. Di tepi danau, Ambulocetus masih menjaga kesabarannya menunggu mangsa. Akhirnya, predator kecil memilih bagian danau yang salah untuk diminum. Teknik membunuh Ambulocetus sangat sederhana. Rahangnya seperti menahan mangsa yang berjuang sampai tenggelam. Tiba-tiba terjadi getaran bumi. Ini umum di sini, tapi yang ini lebih besar dari biasanya. Gas di dasar danau tiba-tiba terguncang bebas, melepaskan awan karbon dioksida yang mematikan.
Awan beracun telah hilang dan meninggalkan jejak mayat. Lay away. Namun, Leptictidium ini beruntung. Dia dan anaknya lolos dari kematian hanya karena sarang mereka berada jauh dari jalur gas yang mematikan. Struggle to survive. Hari ini, Leptictidium adalah yang selamat. Tetapi ironisnya, masa depan memiliki hasil yang berbeda untuk mamalia ini. Ironically, the future holds a Leptictidium dan different sejenisnya ditakdirkan untuk punah. Di episode selanjutnya, kita bergerak maju 15 juta tahun saat keturunan Ambulocetus menjadi penguasa sejati lautan. Dan film pun berakhir. Demikian rangkuman film Walking with Beasts Part 1 ini.